Banyak orang baru panik pas anaknya susah diatur. Padahal mereka lupa kalau jadi orang tua tuh dimulai dari saat kita masih bujang. Kalau kamu ngerasa telat nyiapin diri, video ini bisa jadi titik balik buat kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey sob, balik lagi dengan Fikri. Oke, kita coba ngobrol-ngobrol hari ini soal pendidikan. Karena saya statusnya ayah, punya 3 anak, alhamdulillah sekarang pendidikan jadi sesuatu yang sangat konsen buat saya. Tapi sebetulnya ketika bicara pendidikan, saya nggak pernah berpikir bahwa pendidikan itu dimulai ketika anak saya lahir atau anak saya sudah masuk dunia sekolah. Tapi jauh di awal sebelum itu. Nah, kalau sekarang kita bicara parenting, banyak orang yang mengatakan bahwa parenting itu dimulai dari saat anak itu ada yang bilang di bawah 7 tahun, ada yang bilang batita 0 sampai 3 tahun itu adalah golden age. Ada juga akhirnya yang mengatakan di dalam kandungan ketika karena memang kondisi si ibu orang tua pada saat anak di dalam kandungan ini punya peran yang cukup penting. Jadi stabil atau tidak nanti itu akan terbawa sampai si anak lahir. Tapi saya pribadi memahami bahwa ketika kita bicara parenting dan ketika bicara pendidikan anak itu sudah dimulai jauh sebelum anaknya lahir. Bahkan jauh sebelum ibunya dinikahin. Jadi sebelum sebelum kita nikah. Jauh sebelum itu. Nah, sebelum itu jauhnya kapan sih? Saat kita mendidik diri kita sendiri. Jadi sebelumnya ketika kita bicara parenting, kita harus bicara tentang bagaimana kita mendevelop diri kita sendiri. Jadi eh, itu yang akhirnya kebanyakan orang kelewat. Nah, kenapa saya mengatakan begitu? Nah, oke, kita flashback sedikit. Dulu pernah ada satu kasus di masanya Umar bin Khattab, di mana ada seorang ayah yang protes sama Umar. Jadi mengadukan anaknya pada Umar karena anaknya ini tidak menafkahinya, tidak memberinya harta. Jadi dia kelaparan, kesusahan, tapi anaknya nggak peduli gitu. Maka Umar saat itu jelas kesel sekali, marah sekali. Ada seorang ayah tua renta, anaknya laki-laki sehat, gagah, tidak mau mengurusi ayahnya. Maka Umar begitu murka lalu dia hendak menghukum si anak ini, tapi si anaknya ini protes ke Umar. Wahai Amirul Mukminin, jangan dulu hukum saya sebelum Anda mendengarkan pembelaan saya, gitu kan. Maka apa pembelaanmu, kata Umar. Nah, si anak ini pun cerita bahwa sebetulnya ayahnya durhaka kepada dia jauh sebelum dia durhaka pada ayahnya. Gimana durhaka ayahnya? Jadi kata si anak ini, ayah saya memilihkan ibu yang buruk buat saya. Jadi ada yang mengatakan bahwa ibunya itu seorang majusi, seorang penyembah api. Jadi ayah saya memilihkan ibu yang buruk buat saya. Lalu ia memberikan saya nama yang buruk. Nama yang buruk di sebagaimana kita tahu nama itu doa gitu kan. Nama yang buruk. Lalu dia tidak mengajari saya Quran. Maka fokus Umar saat itu langsung berpindah. Yang tadinya fokus kepada anaknya, mengatakan anaknya durhaka, lalu dia berkata pada si lelaki tua renta itu, Anda sudah lebih dahulu durhaka sama anak Anda sebelum dia. Gitu. Nah, jadi Umar lebih marah sama bapaknya. Gitu. Nah, itu sepenggal kisahnya Umar. Ada juga satu kisah lain yang menarik. Nah, nanti tolong dikoreksi kalau memang ternyata saya salah. Tapi yang saya pahami gini, ceritanya ada seorang pemuda yang sedang kelaparan. Konon 3 hari sudah tidak makan, kelaparan, begitu susahnya sampai dalam kondisi yang sangat kritis akhirnya dia menemukan sebutir apel. Maka karena terdesak hampir mati, dimakanlah apelnya ini, lalu ketika apelnya dimakan, eh, hilanglah rasa kelaparannya. Selamatlah ia dari kematian. Tapi setelah dia selamat, dia pun ingat, ini apel pasti ada yang punya. Ya, karena dia kan nemu di jalan, itu pasti ada yang punya, bukan hak dia. Maka dia cari, di mana si pemilik apel? Dia cari di situ nggak ada pohon apel, maka dicari, ditelusuri. Di situ ada di pinggir sungai. Dia menelusuri sepanjang sungai karena jalannya agak menanjak, lalu sampailah dia sampai pada sebuah kebun apel yang sedang panen. Ya, kebun apel yang sedang panen, maka dia berpikir jangan-jangan apelnya dari sini. Jangan-jangan apelnya dari sini yang lagi dipanen lalu jatuh menggelinding tadi ke bawah lalu dia makan. Maka dia pun mendatangi yang sedang panen apel, dia menanyakan siapa pemilik kebunnya. Dia ingin bertemu. Setelah bertemu sama pemilik kebun, dia pun meminta keikhlasan. Jadi dia cerita,
saya sudah 3 hari tidak makan, saya kelaparan, saya hampir mati, lalu saya menemukan apel itu, gitu, lalu saya makan. Ketika setelah saya makan, saya ingat ini pasti ada yang punya, maka saya mendatangi Anda, meminta agar tolong apel ini diikhlaskan, gitu kan, diikhlaskan, karena saya benar-benar mengambil apel ini bukan dalam kondisi yang berniat jahat, tapi keadaan yang sangat terdesak, gitu kan. Nah, ketika seperti itu, yang menarik adalah sang pemilik kebun nggak terima dengan rada marah. Dia bilang, nggak, demi Allah saya nggak akan ikhlaskan apel itu sampai kecuali, gitu ya, kecuali kamu mau menikahi putri saya. Kaget sang pemuda, kok mau menikahi putri bapak? Kenapa gitu kan? Ya, saya nggak akan pernah ikhlasin apel itu kecuali kamu menikahi putri saya. Tapi asal kamu tahu, putri saya itu buta, tuli, bisu, dan dia lumpuh. Kaget. Si pemuda itu kaget. Wah, buta, tuli, bisu, lumpuh lagi. Tapi masalahnya nih yang perlu dikorbankan sama dia kalau dia menolak permintaan si pemilik apel itu adalah bagi dia adalah uh, integritasnya, bagi dia adalah dia sudah mengambil sesuatu yang bukan haknya. Walaupun pada akhirnya sebetulnya ketika kita berbicara hukum fikih itu masih bagian yang sangat bisa dimaafkan karena kondisinya terdesak hampir mati, kalau tidak makan maka dia mati gitu kan. Di saat kondisi kayak gitu, walaupun itu mengambil barang orang itu haram, itu tidak lantas menjadi halal ya, tapi dimaafkan pada saat itu gitu. Jadi diperbolehkan halal, halalnya sekedar untuk menyelamatkan diri. Nah, dan jadi sebetulnya itu area-area yang sangat longgar. Tapi karena si pemuda ini ingin apa ya, melindungi izahnya, kemuliaannya di hadapan Allah, maka dia pun akhirnya menerima. Baik, kalau dengan itu Anda mengikhlaskan apel tadi, maka saya terima. Akhirnya dilakukanlah akad, di situ dinikahkan sang pemuda dengan anak si pemilik kebun. Lalu sang pemilik kebun memanggil pembantunya, suruh antar si pemuda ini sampai kepada apa? Ke tempat putrinya. Diantarlah sampai ke sebuah bilik, masuk ke dalam rumah. Lalu di sana si pemuda itu disambut oleh seorang wanita yang cantik. Lalu dia pun tersipu malu, dia jaga pandangannya. Si wanita itu pun bilang, ya kenapa malu gitu kan, kenapa malu gitu, sesungguhnya Anda bukan mahram saya gitu, saya tidak berhak memandang Anda gitu kan. Lalu si wanita ini bilang, kenapa nggak berhak, kita sudah dinikahkan oleh ayah saya. Oh, pemudanya itu kaget gantian, ini nggak ada, ini aneh gitu kan, karena si wanita ini jelas-jelas tidak buta, tidak tuli, tidak bisu, dan dia jelas-jelas bisa berjalan-jalan di situ. Jadi nggak ada yang lumpuh-lumpuhnya. Enggak, kata pemuda. Si pemuda ini enggak gitu. Si bapaknya cerita bahwa putrinya itu buta, tuli, bisu, dan lumpuh gitu. Anda enggak, Anda sehat, Anda bisa melihat, Anda bisa bicara, Anda jelas tidak tuli, kita bisa bercakap-cakap, dan Anda tidak lumpuh gitu. Maka si wanita itu pun menjelaskan kemudian bahwa baik, kalau gitu saya jelaskan apa yang dimaksud oleh ayah saya. Ayah saya bilang saya buta karena semenjak kecil ia menjaga saya dan mata saya terjaga dari melihat hal-hal yang haram. Lalu dikatakan saya bisu karena mulut saya terjaga dari mengatakan hal-hal yang buruk. Dikatakan saya tuli karena mulut telinga saya dijaga dari mendengarkan hal-hal yang buruk. Begitu juga dikatakan saya lumpuh karena kaki saya tidak pernah dibawa untuk berjalan untuk ke tempat-tempat yang maksiat. Begitu juga tangan saya. Maka itulah yang dimaksud oleh ayah saya. Dan saya benar, istri kamu gitu kan. Akhirnya sang pemuda itu sujud syukur, lalu akhirnya mereka menjadi sepasang suami istri yang berbahagia. Walaupun konon si pemuda ini usianya tidak lama, akhirnya dia meninggal ketika istrinya mengandung dan istrinya melahirkan seorang anak yang soleh, yang nanti kita kenalnya sebagai seorang imam besar dalam fikih, yaitu Imam Syafi'i. Nah, maka dari sini, dari cerita ini, sebenarnya kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ketika kita berbicara parenting itu bukan dimulai dari 0 tahun, bukan dimulai dari -1 tahun atau -9 bulan waktu di dalam kandungan. Enggak, parenting itu dimulai dari awal, dari jauh sebelum memilih pasangan. Dari bagaimana kita mendidik diri kita, maka begitulah kita akan mendidik anak kita. Jadi ketika kita, teman-teman di luar sana,
yang pengen nikah dan dari apa ya, sebelum pusing-pusing memikirkan banyak banyak sekali teori parenting sekarang yang lagi masif, parenting ini, parenting itu, A, B, C, D sampai Z, bahkan mungkin sampai ZZ, pahami dulu bahwa ketika berbicara parenting, maka yang perlu dipahami adalah kita sejatinya mendidik anak kita bagaimana seperti kita mendidik diri kita. Jadi kalau pengen anaknya baik, maka didiklah diri kita jadi baik. Kalau pengen anaknya soleh, didiklah diri kita jadi soleh. Nah, itu sekilas tentang parenting. Pembukaannya aja dulu. Nanti kita lanjut-lanjut lagi. Saya Fikri undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.